Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sobat Duit. Hari ini kita akan membahas menganalisa market kripto ya. Pertama-tama saya tekankan ini bukan financial advice. Ini hanyalah wadah belajar kita bareng-bareng ya. Teknika analisis di sini yang saya bahas hanya ini untuk konfirmasi ya, hanya untuk konfirmasi market, bukan prediksi atau apapun. Karena pada dasarnya teknika analisis itu setiap candle ini menunjukkan pola psikologi pasar ya, psikologi masing-masing orang dalam market gitu. Oke teman-teman, pertama kita lihat dulu di time frame harian. Satu hari Bitcoin itu menunjukkan higher dari sini ya, dari tanggal 6 September menunjukkan higher low ya, higher low. Jadi batas atasnya itu terus menurun, batas bawahnya juga menurun, lower low. Ini menunjukkan pola downtrend. Oke. Tapi kemudian tertahan di area support kuat. Kenapa ini menjadi support kuat antara area 40.000 sampai 43.000? Karena kita lihat histori ke belakangnya ya. Histori ke belakangnya sentimen pasar, sentimen masing-masing individu, psikologi masing-masing individu di pasar menunjukkan bahwa area ini tuh menjadi nih pada 28 Juli menjadi resisten. Ini menjadi resisten yang tidak bisa ditembus. Ini menjadi support yang jebol. Ini menjadi support, menjadi resisten yang bisa ditembus. Ini menjadi resisten yang tidak bisa ditembus. Jadi wajar orang-orang menganggap area ini tuh area yang krusial agar Bitcoin bisa terus naik ya. Jika Bitcoin jebol dari area ini gitu sampai ke bawah, nah orang-orang bisa menimbulkan sentimen yang negatif gitu. Bisa jadi panic selling. Oke. Dalam time frame satu hari kita lihat di sini ada yang namanya bearish divergence ya. Pola penurunan ya dalam RSI. RSI itu untuk menentukan apakah suatu koin ya atau token sudah overbought atau oversold. Biasanya kalau misalkan sudah melebihi ini ya, melebihi 70 teman-teman, udah batas oversold, biasanya harus hati-hati nih. Harus hati-hati ya, harus dipantau. Nih, contohnya seperti ini. Dia sudah mau menembus oversold di atas 70, langsung dump. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kalau misalkan sudah mendekati oversold, dipantau. Kemudian jika sudah mencapai maksudnya salah. Maaf teman-teman. Maksudnya kalau misalkan sudah mencapai overbought, ini overbought ya. Overbought. Dipantau ya teman-teman. Kalau misalkan sudah mencapai oversold ya, juga harus dipantau teman-teman. Gitu. Karena ada kemungkinan naik, apalagi kalau di bawah 30 ya. Itu sudah termasuk harga diskon biasanya. Cuma harus dipantau ya teman-teman. Oke. Di sini dalam bearish divergence time frame hariannya mengalami breakout ya. Tapi kita masih lihat dulu kondisi kedepannya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam time frame 4 jam. Time frame yang lebih kecil ya, teman-teman. Nah, di sini itu sengaja menggambar garis seperti ini ya, pola seperti ini karena melihat dari resisten sebelumnya mengalami. Oke, jadi harga Bitcoin masih sideways di area ini, bisa dilihat teman-teman. Nah, pada saat di sini mantul, pada saat mau menembus resisten gagal, langsung turun lagi sampai support, naik lagi, turun lagi. Nah ini teman-teman, ini kemarin yang tanggal 28 ya, tanggal 28 saya gambar seperti ini, polanya menurun. Nah berhasil breakout di 29 September jam 7 ya, tapi retest lagi ke support, kemudian naik lagi. Nah
harusnya kalau misalkan Bitcoin memang mau breakout, harus bisa menembus ini dulu, harus bisa menembus garis ini terlebih dahulu, atau sekarang sekitar di 43.800 ya, harus bisa nembus ke sini ya teman-teman. Kita coba gambar menembus ke sini, kemudian nanti ada kemungkinan retest dulu baru naik lagi. Nah, ini bukan prediksi ya teman-teman. Biasanya pola kalau breakout seperti itu. Pertama naik dulu ya, menembus breakout, kemudian retest dulu supportnya, kemudian baru bisa naik lagi. Biasanya seperti itu polanya. Tapi kita lihat di sini saat mau menembus support dia seperti tertahan ya. Kita ini lagi ke time frame 2 jam. Nah, harusnya kalau breakout bisa menembus batas ini ya. Tapi ini ada candle merah ya teman-teman, menunjukkan ada rejection di resistennya. Ada penolakan di resistennya. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan, breakout, kemudian retest, kemudian naik lagi, atau jika tertahan di resisten ini tidak bisa naik, nah dia bisa ke sini mencoba lagi supportnya, mengetes lagi supportnya. Kalau nanti sudah sampai support sekitar 40 ribuan, nanti dipantau teman-teman apakah dia mantul lagi atau tidak gitu. Kalau misalkan dia turun gitu, misalkan dia menembus garis ini dan candle hariannya ditutup di bawah garis ini, itu harus hati-hati teman-teman ya. Kalau misalkan dia mantul lagi, nah perhatikan lagi saja ya. Kemungkinan kalau misalkan masih sideways sampai akhir September nanti atau awal Oktober, ya kemungkinan grafiknya seperti ini teman-teman. Garisnya ini merupakan batas-batas yang menurut saya harga resisten dan support psikologi pasar begitu. Jadi ada dua opsi, yaitu breakout, retest, kemudian naik. Yang kedua adalah ditolak resisten, kemudian mencoba lagi supportnya, jatuh lagi ke support. Dari support ada kemungkinan turun, jebol, atau mungkin mantul lagi, mencoba resisten lagi. Begitu teman-teman untuk Bitcoin ya. Oke. Mungkin ada tambahan juga, mungkin market juga sekarang lagi ini ya, lagi sideways itu karena mungkin banyak berita negatif. Pertama, Cina ban kripto ya. China ngeban semua kripto yang ada di Cina, tidak bisa trading atau buka exchange ya di sana. Cina ngeban kripto. Kemudian nanti ada isu lagi adanya pembahasan infrastruktur bill ya di Amerika. Kenapa ini jadi sentimen? Karena dalam pembahasan infrastruktur bills ini kemarin sempat dibahas bahwa banyak adanya anggota Kongres yang ingin menaikkan pajak Bitcoin untuk kepentingan militer Amerika gitu, untuk penambahan anggaran militer Amerika. Ini harus dipantau ya teman-teman. China ngeban kripto, infrastructure bills. Untuk tapering itu diumumkan bahwa November ya. Itu tuh. Oke, tapi sentimen positifnya adalah Twitter bisa kirim Bitcoin. Oke, jadi untuk di Twitter sekarang ada fitur bisa ngasih tip orang di Twitter lewat, bisa kirim Bitcoin. Intinya bisa kirim Bitcoin gratis di Twitter menggunakan Lightning Network ya gitu. Oke teman-teman, sekian untuk yang Bitcoin. Sekarang kita melihat Ethereum ya. Nah,
Untuk Ethereum kemarin lagi ada upgrade juga ya untuk roadmapnya menuju ETH 2.0. Nah, kita lihat dalam time frame harian ya. Dalam time frame yang sangat panjang dari tahun 2021, Ethereum ini masih masuk dalam uptrend channel besarnya ya, long termnya seperti ini nih. Cuman waktu saat crash kemarin Mei, dia sempat keluar dari uptrendnya dan masuk lagi dalam uptrendnya. Oke. Ini teman-teman untuk support dan resisten yang bisa diperhatikan ya. Di sini ada area support di sekitar 2700 sampai 2839 gitu. Kenapa area supportnya di situ? Nah, saya melihat di sini. Di sini tuh merupakan area banyaknya psikologi pasar yang menentukan ini sebagai support dan ini sebagai resisten. Begitu teman-teman cara menentukannya ya. Menurut saya, mohon maaf jika ada kesalahan, tolong koreksi. Kemudian waktu tadi malam sempat dia memasuki area supportnya, kemudian mantul lagi mencoba area resisten di sini di angka 3000 sampai 3175, area segitu teman-teman ya gitu. Dia mencoba memasuki area ini. Untuk Ethereum segitu teman-teman untuk gambarannya. Sekarang kita BNB ya, BNB. Oke. Untuk BNB kemarin tuh tanggal 29 kemarin dia sempat naik lumayan banyak ya. Naik lumayan tinggi sekitar 15%. Nah, sekarang dia lagi mencoba apakah mampu menembus resistennya di area 383 sampai 390-an. Apakah mampu atau balik lagi? Seperti ini teman-teman. Apakah dia mampu break resistennya, kemudian retest, kemudian naik lagi, atau dia tertahan di resisten, tidak bisa menembus, dia akan mencoba supportnya kembali di sini. Begitu teman-teman. Jadi untuk area yang pentingnya adalah di sini. Untuk resisten terdekat ya. Di area 383 sampai 390. Kalau misalnya sudah menembus ini, kalian pantau dulu apakah dia terus naik ya, breakout, kemudian retest, atau dia tertolak kemudian menuju lagi ke support. Gitu teman-teman. Untuk gambaran besarnya BNB itu, nah ini teman-teman, ini membentuk pola, ini namanya apa ya, lupa lagi, mohon maaf lupa teman-teman. Ini membentuk pola seperti ini ya, BNB dari 19 Februari sampai sekarang. Jadi BNB dalam pola ini dia masih berada dalam pola ini, tertahan resisten di sini, kemudian mencoba di support. Nah, nanti kita lihat teman-teman. Ini hapus dulu. Kita lihat ya, misalkan dia berhasil breakout. Nah, di resisten ini tuh apakah dia mantul atau breakout, atau dia turun lagi ke support gitu ya. Terus ini nanti akhirnya dia akan breakout ya, akan breakout atau jebol ke bawah. Begitu teman-teman untuk pilihannya. Biasanya kalau misalkan sudah breakout juga, misalkan breakout ke sini, nah breakout ke sini biasanya suka ada retest ya teman-teman, retest sampai bisa nge-retest lagi untuk supportnya, kemudian nanti bisa naik lagi seperti itu. Cuman untuk saat ini kita lihat lagi teman-teman ya, kita pantau dulu untuk resisten yang ini, area resisten ini. Karena kita lihat sebelumnya dia juga tertahan di area ini. Tuh, dia tertahan di area ini. Di sini juga tertahan di area ini. Makanya di sini menjadi area support dan resistennya.
Oke, kemudian Bitcoin udah, Ethereum, BNB. Oke, ini deh. Oh, ini teman-teman. DYDX ya. Kenapa token ini? Jadi, kemarin waktu Cina ngeban semua Bitcoin ya, dilarang. Semua kripto dilarang ya, mau trading, mau apa, mau invest, semua dilarang di Cina kemarin. Regulasi terbarunya. Rakyat Cina kan bingung ya. Exchange ditutup, tidak bisa diakses. Dia beli kripto di mana, beli kriptonya di mana, bingung. Nah, tapi ada ini. Ada yang namanya DYDX. Apa sih DYDX itu tuh? DYDX adalah exchange seperti Binance, toko kripto, ya, Indodax. Tapi dia adalah decentralized. Dia berjalan sendiri ya di blockchain. Tidak sentral seperti Binance, toko kripto, Indodax dan lain-lain. Jadi ini full decentralized ya, decentralized exchange. Ini tuh. Jadi user Cina itu semua pada pindah ke sini untuk trading, invest, karena exchange seperti Binance, Huobi ya, Bitfinex pada di blok websitenya oleh pemerintah Cina. Jadi mereka larinya ke sini, decentralized ya. Ini juga merupakan sungguh ironi ya teman-teman. Yang tadinya Cina ngeban Bitcoin ini agar Bitcoin itu bisa hancur atau terhenti, tapi nyatanya malah jadi lebih banyak masyarakat Cina khususnya di kripto yang beralih ke decentralized exchange gitu. Kembali ke tujuan awalnya didirikan decentralized finance ya. Nih, ini tampilannya teman-teman, DYDX. Ini seperti exchange, sama seperti exchange Binance, toko kripto, cuman dia decentralized gitu. Tidak sentral dikontrol oleh pihak manapun, ini berjalan sendiri oleh komunitas. Ini, nah di sini juga saya lihat ada fitur-fitur bagus ya, seperti bisa leverage. Di sini juga bisa perpetual atau futures, trading futures juga bisa di sini. Begitu. Nah, kenapa DYDX-nya yang naik? DYDX adalah token dari platform ini ya, decentralized exchange ini, DYDX. Fungsinya apa? DYDX itu fungsinya apa? Kok bisa naik? Jadi, orang-orang itu membutuhkan DYDX, membutuhkan token ini dibeli agar bisa mendapat diskon dalam tradingnya, bisa juga liquidity miningnya di sini. Sama seperti kita membeli koin BNB, ada diskon, ada fitur-fitur lainnya. Nah, begitu juga sama dengan DYDX. Oke, kita lihat harganya. Kemarin semenjak sebelum di ban dia masih di harga $11 ya. Sekarang dia kenaikannya sekitar 130%-an. Oke. Kemarin dia tembus support nih, ini areanya ya. Ini area ini area support yang ini dan resisten yang ini berhasil jebol. Nah, untuk area ini berhasil dijebol, area ini berhasil dijebol ya. Ya teman-teman, untuk menentukan support dan resistennya, kalau saya itu kita lihat nih, lihat candle ini, dia tertahannya di mana. Nah, terus kemudian pas dia naik nih, dia naik breakout, dia turunnya di mana, mentoknya, turun retestnya, baru kita membentuk area supply dan demand, area support dan resisten gitu. Nah, dia tuh di sini supportnya pas sudah naik. Nah, dia tuh resistennya di sini sebelum naik. Jadi kita bikin areanya di sini. Untuk selanjutnya dia masih tertahan di support ini ya, antara 26 sampai 27, resistennya di 27861. Oke. Terakhir teman-teman, ini salah satu
koin yang saya invest ya. Tapi ini bukan financial advice ya teman-teman. Ini karena saya sudah riset projectnya Sandbox ya, koin Sandbox, token Sandbox. Dia berdiri di atas layer Ethereum. Nah, kemarin itu token Sand ini nih ada pola ini ya teman-teman, pola downtrend ya. Dia tidak bisa menembus resisten. Kemudian di sini sempat terjadi deviasi. Deviasi itu kalau misalkan bahasa simpelnya kayak keluar jalur kemudian masuk lagi ke jalurnya. Itu ya bahasa simpelnya teman-teman. Seperti the dip lah, by the dip gitu. The dip. Oke. Dia mengalami penurunan ya. Di ini tuh. Dia mengalami penurunan, tapi dia mempunyai support yang lumayan kuat di area sekitar 5.900 sampai 5.489 gitu teman-teman. Kenapa ini menjadi support kuat? Nah, kita lihat sebelumnya teman-teman, di historinya ke belakang ya. Karena ini menunjukkan teknik chart ini tuh menunjukkan psikologi masing-masing orang di pasar, behaviornya, kebiasaan psikologi pasar. Kita lihat sebelumnya itu di area sini ya, dia sempat mau turun tapi tertahan karena banyak orang yang mau beli, merasa ini adalah support gitu. Nah, di sini teman-teman, jadi ini kenapa saya gambar supportnya di sini gitu, area supportnya di sini, karena melihat dari histori ke belakangnya seperti apa gitu ya. Kemarin saya ini sih kalau saya biasanya kalau saya ngelihat dulu RSI nya ya. Nah, kalau misalkan sampai 3, saya sambil cicil juga ya untuk di tiap support yang dalamnya. Apalagi kalau misalkan nanti sudah lebih dari 30, nah saya wajib pantau ya untuk nentuin di harga berapa saya bakal seroknya gitu. Tapi biasanya kalau saya beli sedikit-sedikit, nyicil di sini. Kalau saya nyicil karena dia tertahan di support, saya nyicil ketika dia masuk sedikit di supportnya. Ketika dia masuk sedikit, saya cicil, masuk sedikit, saya cicil. Tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, takutnya dia jebol ke sini. Karena ini bukan financial advice. Alasan saya invest ke project ini juga saya punya alasan sendiri ya, yang sudah saya riset, yaitu Sandbox ini adalah game metaverse ya, seperti Ready Player One teman-teman ya, film Ready Player One, film Free Guy. Nah, saya sangat suka dengan konsep itu, dimana gaming untuk masa depan itu gaming bisa, teknologinya bisa makin maju teman-teman. Dan saya lihat potensinya adalah metaverse ini adalah the next generation of gaming gitu. Ya, itu hanya pendapat saya pribadi teman-teman ya, ini bukan financial advice gitu. Sebelum kalian beli, oh ya, ada tips juga teman-teman, ada tips bagaimana untuk strategi trading atau invest di kripto, khususnya trading sih teman-teman, swing trade misalkan. Pertama, biasanya sisakan portofolio 30% untuk stablecoin, untuk membeli the dip ya, untuk membeli jika turun sekejap, jika anjlok atau crash gitu. Kita biasakan mempunyai sekitar ya 20-30% stablecoin tuh seperti USDT ya, USDT, USDC, BUSD gitu. Siapin dana untuk serok ya gitu. Terus kemudian sebelum masuk koin ya, sebelum Anda trading atau invest, biasakan di research dulu koinnya, cek timnya,
cek investornya siapa aja, timnya siapa aja, tokenomiknya ini penting ya teman-teman ya, tokenomiknya, alokasi token untuk tim, untuk private investor, kapan private investor itu bisa ngejual koinnya di pasar, itu juga penting teman-teman. Dan si timnya itu ngehold berapa persen dari total sirkulasi token atau koinnya ya. Takutnya ada juga beberapa kasus timnya itu ngedam itu kayak ngejual koinnya di pasar gitu dalam jumlah banyak yang hasilnya bikin turun gitu, bikin anjlok. Dan community-nya gitu. Nah, saya lihat di sini Sandbox itu community-nya udah banyak yang ini teman-teman, banyak yang serius menggarap project Sandbox ini gitu. Cuman ini bukan financial advice, kita harus sama-sama riset. Jangan percaya saya, jangan percaya siapapun, karena yang nentuin tombol buy atau yang nentuin nanti ngeklik tombol buy atau sell-nya itu ya kita masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah jangan pernah all in dalam suatu token ya. Jangan pernah all in, sisakan 30% ya. Dana nganggur di USDT atau USDC atau BUSD atau BIDR ya, sisain buat nanti nyerok ya, jangan dipakai dulu. Nah, yang ketiga, jangan pernah all in dalam suatu koin. Kalau masuk koin ya, jangan. Baiknya itu adalah, kalau baiknya itu misalkan baiknya tuh di tiap support tertentu, misalkan support ini RSI-nya sudah lebih dari 30 atau mendekati 30, supportnya beli di support cicil gitu. Jangan beli di atas nanti jual di bawah ya, itu malah rugi gitu. Biasakan jangan seperti itu, jangan FOMO teman-teman. Mending cicil bagian support kuncinya, jangan FOMO ya. Kemudian jangan lupa take profit teman-teman. Untuk tips yang kelima, ini saya dapat dari ini ya, Crypto Wizard, dan ini menurut saya tips yang sangat berguna ya, sangat relate gitu untuk kita para retail. Jangan lupa jual 20, jangan lupa taking profit ya secara bertahap. Misalkan teman-teman, misalkan nih misalkan kalian tentuin dulu ya nih, saya sudah menggambar ini ya, si Fibonacci retracement-nya. Misalkan kalian beli di sini ya. Nah, mana ini tuh? Nah, tentuin teman-teman, misalkan nih di sini area supportnya ya, misalkan. Nah, misalkan di sini area supportnya. Teman-teman, misalkan kalian beli di sini ya, kita beli di sini, misalkan tokennya itu naik ya, nah misalkan tokennya itu naik ya, kalian beli di sini 28, tokennya naik ke sini ke 33. Oke, kita lihat untungnya udah berapa. Nah, misalkan untungnya 16% ya, 17%. Menurut kalian misalkan sudah cukup ya, misalkan TP, taking profit 10%, 20%. Jadi secara bertahap untuk baiknya itu. Jangan, nah kemudian misalkan nanti naik lagi atau turun misalkan, jadi kalian tidak menyesal gitu. Kita tidak menyesal gitu sebagai retail. Baru naik lagi, misalkan di area ini taking profit lagi misalkan 20%, di area ini 30% ya. Jadi itu tuh meminimalisir ada penyesalan dalam trading plan kita. Misalkan kita jual terlalu cepat atau jual terlalu lama yang akhirnya malah turun duluan, seperti itu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman untuk market analisisnya hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Jika ada saran dan kritik dan saran, tolong langsung komen aja teman-teman.
kita diskusi bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih sudah nonton teman-teman. Salam sobat duit.